Di tahun yang baru ini karena Raja Damai ini yang akan saya sodorkan pada saudara sebagai sentral kita di tahun 2022. 2022 ini adalah tahun pemerintahan damai sejahtera. Yang menarik adalah kalau damai sejahtera memerintah, setiap ada pemerintahan baru pasti ada oposisinya. Ya. Jadi jangan dulu langsung damai sejahtera berarti semua tahun 2022 akan disebut damai. Tidak. Justru manifestasi pemerintahan damai sejahtera itu adalah timbulnya oposisi-oposisi yang akan melawan pemerintahan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini disebut sebagai sebuah pemerintahan. Artinya damai sejahtera di sini bukan hanya sebuah situasi, bukan hanya sebuah keadaan yang baik-baik, bukan. Tapi damai sejahtera di sini adalah sebuah tata pemerintahan. Jadi pemerintahan. Nah, saya dan saudara harusnya memasuki tahun 2022 ini dengan tata tertib pemerintahan damai sejahtera. Jadi rule-nya kalau kita mau berhasil di 2022 ini adalah kita harus hidup dalam tertib kerajaan yang bernama damai sejahtera. Nah, harus hidup di situ. Nah, orang menyebut Tuhan yang kita sembah itu sebagai Raja Damai. Orang menyebutnya loh. Jadi sekali lagi, mari kita buka sekali lagi ya itu ayat supaya saudara ingat-ingat. Yesaya Yesaya 9 ya. Mulai dari ayat 6. Di terjemahan lain itu ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Nah, disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tadi pagi saya ada bahas lagi tentang Bapa yang kekal. Nanti saudara lihat saja di YouTube. Nah, ingat Raja Damai di sini adalah predikat yang disebutkan orang. Artinya orang itu mengenal damai sejahtera. Orang mengenal Tuhan kita itu sebagai rajanya damai. Nah, kalau mau dibilang Raja Damai itu berarti dia itu memerintah dengan cara damai. Orang mengakui bahwa Tuhan kita adalah pemegang pemerintahan. Dia raja. Perhatikan ini ya. Orang mengakui bahwa Tuhan kita itu pemegang kekuasaan tertinggi. Dia raja. Dan orang juga mengakui bahwa dia memegang kekuasaan tertinggi itu dengan identitas damai. Wah, itu luar biasa. Orang mengakui itu. Kamu tahu problema kepemimpinan? Problema kepemimpinan itu adalah bagaimana mereka menciptakan damai itu. Makanya pemimpin-pemimpin di seluruh dunia itu disatukan dalam sebuah wadah yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namanya PBB. PBB itu untuk apa? Salah satunya untuk menjaga perdamaian. Bayangkan untuk menjaga perdamaian, pemimpin-pemimpin harus ada dalam sebuah wadah supaya mereka diatur. Tapi Tuhannya kita itu disebut orang, dia the one and only Raja Damai. Wah, itu luar biasa itu. Saya mau saudara endapkan ini di pikirannya saudara. Luar biasa sekali ini kata. Orang menyebut dia Raja Damai. Sementara pemimpin-pemimpin yang lain harus belajar, harus di-maintain, harus tentang didisiplin, tentang bagaimana untuk bisa hidup berdamai.
Tuhan kita, Dia rajanya damai. Wih, Dia rajanya damai. Luar biasa. Dia raja damai. Nah, pemerintahan Tuhan kita itu adalah pemerintahan yang penuh dengan kedamaian. Nah, mari kita lihat bagaimana sih sebenarnya pemerintahan damai itu. Yesus bilang di Yohanes pasal 14. Kita baca dulu ayat 27 ya, karena ini kan tentang damai. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 14 ayat 27. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Damai sejahtera Dia tinggalkan buat kita. Dia tinggalkan buat kita damai sejahtera. Dia berikan kepada kita damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang Dia tinggalkan itu, Dia bilang gini, tidak seperti yang diberikan dunia kepada kamu. Artinya ada damai yang diberikan oleh dunia. Betul tidak? Ada tuh. Karena Dia bilang damai sejahteraku ini tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Berarti ada damai sejahtera lain selain damai sejahtera Yesus Kristus. Inilah oposisi dari pemerintahan damai sejahtera. Jadi jangan langsung berpikir begini, oh, oposisi dari Raja Damai itu adalah ketidaktentraman, ketidaksesuaian, ketidakstabilan, chaos. Tidak. Oposisi dari damai sejahtera adalah damai sejahtera yang lain, yang tidak berasal dari Tuhan. Waduh, berarti kita harus hati-hati ini. Dia, damai sejahtera yang jadi oposisinya Tuhan ini adalah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Nah, ini waktu saya mau bahas damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, minta maaf kalau ini agak berat pembahasannya buat beberapa orang. Sebenarnya lebih apa namanya? Lebih nyaman saya share untuk sedikit orang yang begini. Tapi biar nih. Mari kita lihat damai sejahtera yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang diberikan dunia itu sebenarnya sudah dapat kita lihat intisarinya itu di 1 Yohanes. Yohanes 2 ayat yang ke-16. Atau kita baca dari ayat 15. Oke ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oke. Pelan-pelan kita baca ayat ini, kita endapkan di kita punya pikiran dulu. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Berarti begini, bahwa apa yang ada dalam dunia ini sangat berpeluang untuk mendapat kasihnya kita. Artinya kalau mendapat kasihnya kita, berarti kita tertarik. Iya toh? Bayangkan ini, Yohanes berkata bahwa apa yang ada dalam dunia ini tidak saja membuat kamu tertarik, tetapi kemudian kamu dapat mengasihinya. Kamu dapat menyayanginya sedemikian rupa. Coba pikir ini baik-baik ya. Ini damai sejahtera yang dunia berikan. Itu punya kemungkinan untuk kamu sangat menyayanginya. Kamu jatuh cinta kepadanya, kamu memeluk dia, kamu tidak ingin melepaskan dia. Karena dia bilang, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Dia pakai kata mengasihi loh. Dia pakai kata mengasihi. Kalau dia pakai kata yang casual misalnya, janganlah kamu
dunia ini. Kalau cuma menyukai kan berarti casual toh. Cuma menyukai. Suka-suka kan belum tentu cinta. Iya. Kan begitu kan. Saya cuma suka tapi saya nggak jatuh cinta. Iya. Itu alasan playboy seluruh dunia. Sebenarnya saya nggak jatuh cinta sama dia, Kak, tapi saya cuma suka. Terus kenapa pacaran? Karena saya suka. Itu suka kan nggak dipakai di kata situ. Yang dipakai Yohanes, janganlah kamu mengasihi. Artinya potensi damai sejahtera dunia itu membuat Anda menyayangi dia. Wah, Anda mengasihi dia. Jadi ingat film The Lord of the Rings. Bagaimana cincin itu, begitu orang pegang itu cincin, wah, dia tidak mau itu dimiliki sama orang lain. Smigol itu sampai memiliki kepribadian ganda gara-gara itu cincin. Smigol di sisi lain dia mau mengabdi kepada siapa? Sauron. Bukan. Siapa yang tolong? Elijah Woods. Siapa? Lupa. Elijah Woods. Siapa yang diperankan itu? Hobbit itu ya. Di sisi lain Smigol itu mau mengabdi sama Hobbit. Frodo. Di sisi lain Smigol itu mau mengabdi sama Frodo. Smigol itu bilang, saya mau ini, pokoknya kau Frodo, saya akan ini, saya akan pokoknya my master. Tapi begitu dia lihat itu cincin, tiba-tiba dia bilang, my precious. Sangat mirip. Begitu dia lihat itu cincin, dia berubah. Kita ini kan kayak Smigol semua kita. Masa saudara pura-pura datang? Ini mirip-mirip Smigol. Ibadah kita haleluya 12 kali. Haleluya. Begitu kita sampai di luar, ada godaan, ada ini, langsung kita, my master. Ada lawan jenis yang menarik, kebetulan berbeda dengan kita, tapi karena dia menarik, kita akan my master, my precious. Ada game, ada apa, you name it lah. Kita sebut apa saja di dunia ini yang tawarkan. Kita kayak begitu. Karena apa yang damai sejahtera yang ditawarkan dunia ini tuh berpotensi membuat kita menyayangi. Sudah terendap ini ya. Mudah-mudahan ini tersimpan di otak saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Tolong pertimbangkan baik-baik. Kalau kamu mengasihi damai sejahtera dari dunia ini, kamu pasti tidak mengasihi Bapa. Kalau kamu tidak mengasihi Bapa, kamu tidak ada dalam pemerintahan Raja Damai. Tidak ada. Kan tidak mengasihi Bapa, bagaimana caranya? Karena kamu mengasihi dunia ini. Bayangkan, Yohanes perjelas begini, dunia ini dan semua yang ada di dalamnya. Apa saja yang ada di dalamnya, you name it, apa yang ada di dalamnya. Kalau saya lebih mengasihi, saya lebih mengikatkan diri saya pada pertandingan basket lebih daripada kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan, maka sekalipun nonton basket itu tidak berdosa, tetapi saya lebih mengasihi. Kan begitu. Ini sudah bukan masalah dosa dan bukan cuma sekedar bicara dosa tidak dosa. Memang tetaplah akan lari ke situ. Tapi ini bicara ini. Kamu itu ingat, kamu itu orang yang dipilih ada di terang yang ajaib. Nah, di terang yang ajaib itu, wah, kamu itu sudah mesti serius. Kamu itu dipisahkan, orang kudus, dipisahkan, dikhususkan. Kalau dikhususkan, waduh.
Itu luar biasa. Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Perhatikan baik-baik. Coba ingat-ingat kompromi-kompromi kita dengan apa yang ada dalam dunia ini. Coba ingat. Putri tadi bilang, dan itu saya alami, di YWM itu kita bukan dibayar, kita membayar. Nah hari ini saya masih hidup seperti di YWM. Bedanya saya sudah tidak di organisasi YWM, tapi saya punya cara hidup masih kayak YWM. Jemaat tidak membayar saya, saya tidak terima gaji sampai hari ini. 26 tahun, ini tahun ke-27 berarti tahun 2022. Nah, 26 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak terima gaji. Dulu ada persembahan bulanan di sini, tapi saya hentikan karena saya melihatnya seperti gaji. Ini kayak gaji nih. Sudah tidak betul ini. Hamba Tuhan itu harus hidup dari persembahan. Persembahan itu artinya begini. Persembahan itu dari gerakan hati orang-orang yang memberi. Bukan karena kita suruh-suruh setiap bulan ada buat saya. Kan tidak begitu cara mainnya. Kalau persembahan itu kesadaran orang. Masa persembahan saya telepon satu-satu jemaat, ingat-ingat koin akhir tahun saja, masa pendeta tidak dapat THR kan tidak begitu modelnya tuh. Orang memberi karena itu hamba Tuhan itu harus hidup dari begitu. Persembahannya orang, persembahan apa yang dipersembahkan, bukan hidup dari yang mungkin beberapa dari saudara mungkin bersejalan waktu saudara kan bilang dari prinsip hidup bodoh ini tidak apa-apa, tapi memang begitu, kita ini begitu senang karena kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan saya melihat begini, upah saya itu seperti yang Paulus bilang, upah saya itu adalah memberitakan Injil. Upah saya itu adalah saya masih bisa melayani, itu upah saya. Tapi menurut Damai Sejahtera Dunia, upah itu tidak begitu, bos. Upah itu adalah kau kerja, kau dapat itu. Tapi menurut Damai Sejahtera Allah tidak demikian. Upah kita adalah kalau masih diperkenankan melakukan kehendak Allah, wah itu luar biasa. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam mereka. Ayat 16. Nah, ini sistem damai sejahtera dunia. Sebab semua yang ada dalam dunia, saya sebenarnya sudah selalu buka ayat ini. Semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi damai sejahtera dari dunia ini itu 3 elemennya. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dia akan selalu memainkan kita pada 3 poros ini. Dari 3 poros inilah damai sejahtera dari dunia itu dibangun. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dengar baik ini, Yohanes berkata, ketiga poros ini tidak berasal dari Bapa. Kalau saya berkhotbah, saya langsung kasih contoh ekstrim. Kalau saya berkhotbah, mendasari khotbah saya terhadap seseorang yang saya lagi tidak suka, yang saya lagi gemas dengan ini orang, lalu kemudian saya lepaskan khotbah saya, maka khotbah saya itu bukan khotbah Kristus, tapi khotbah berdasarkan keinginan daging. Iya toh? Karena itu tidak dilatari oleh apa yang Bapak sukai. Makanya
Kalau saudara lihat, kalau saya setiap kali mau menyampaikan firman, saya selalu bilang begini kalau berdoa. Tolong supaya yang disampaikan adalah apa yang memang Tuhan ingin disampaikan. Karena kalau saya menyampaikan hanya karena keinginan daging saya, itu sudah dibilang begini loh. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Wah, ngeri sekali itu. Kalau kita mendasari kehidupan kita, kita dimotivasi kehidupan kita oleh 3 poros utama damai sejahtera dunia ini, maka semua yang kamu produce itu, walaupun itu baik, mulia, kelihatan mengagumkan, mengimpresi banyak orang, tetapi itu tidak berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Walaupun itu walaupun itu mengupahi Anda dengan kesuksesan yang luar biasa, tapi tetap karena porosnya dibangun dari 3 poros utama ini, maka kita bilang itu tidak berasal dari Bapa. Mari perhatikan presisi. Jangan cuma lihat gambar besar. Perhatikan presisi. Kalau lihat gambar besar, kita suka lihat orang yang kita kenal sukses. Ya, kita suka lihat orang yang kita kenal berhasil. Kita suka lihat orang yang kita kenal kaya. Tapi kalau kita lihat presisi, ternyata kekayaan, kesuksesan, dan keberhasilannya dibangun dari 3 poros damai sejahtera dunia ini. Apakah kita harus berbahagia? Satu kali kita senang karena ada orang yang sudah lama kita kenal, tiba-tiba dia sukses dalam satu bidang pekerjaan. Oh, kita senang sekali. Bahkan hamba Tuhan yang mementor orang ini begitu bangga terhadap orang ini. Wah, luar biasa. Dia berhasil loh. Dia berhasil. Bertahun-tahun setelah kita semua dibuat kagum dengan kesuksesannya, kita baru tahu bahwa dasar dari kesuksesannya dibangun dari mencuci uang. Ini mencuci uang bukan pakai rinso. Dia mencuci uang. Langsung kita semua terhenyak, kita semua, aduh astaga. Kita sudah pakai dia sebagai bahan khotbah lagi. Tapi wah, dia begitu ternyata. Haleluya. Kan kalau mau perhatikan cuma gambar besar, itu yang kita temukan tuh. Kita mau, kita berhasil, kita sukses, kita luar biasa, kita jadi excellent, kita jadi orang yang mengimpresi banyak orang, tapi bangunannya berasal dari damai sejahtera Bapa, bukan dari 3 ini. Karena apakah orang bisa berhasil dengan membangun dari ketiga hal ini? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Kita bisa berhasil. Kita bisa berhasil. Mungkin kita ini hamba-hamba Tuhan kayak saya, Putri, James, begitu ya. Mungkin kita bisa berhasil. Tidak dengan cara yang kita pikir benar ini sekarang. Tapi kita bisa berhasil dengan memakai 3 hal ini. Bisa. Tapi Alkitab bilang gini, kamu bukanlah berasal dari Bapa. Aduh. Melainkan dari dunia ini. Nah, yang ngeri ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Halo. Dasar dari damai sejahtera dunia ini, itu dibilang oleh Alkitab bilang gini, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Semua keinginan ini akan lenyap. Lenyap. Jadi kalau kamu terhisap dalam 3 keinginan dasar ini, maka kamu dipastikan lenyap, bling. Seperti Endgame tuh. Tiba-tiba lenyap. Gitu dia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, mari bicara lebih berat lagi.
Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Coba. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu lahir dari mana dulu itu? Apakah dia lahir dari luar kita atau dari? Hah? Dirangsang dari luar, ya kan? Dirangsang dari luar. Oke. Ini serius. Waktu saudara menginginkan sesuatu, apa yang saudara lakukan? Pertama kali ketika Anda menginginkan sesuatu, apa yang Anda lakukan? Pertama kali. Ayo. Apa? Berpikir hal Itu. Berpikir. Berpikir itu artinya apa? Merenung. 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 Merenung itu artinya apa? Berpikir berulang-ulang. Coba ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita memulai itu dengan merenungkannya, memikirkan berulang-ulang. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Semua keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu, apakah itu milikmu? Sudah milikmu? Apa yang kamu inginkan? Sudah milikmu? Belum. Kebanyakan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kita itu, kebanyakan itu bukan milik kita. Bahkan kalau saya mau bilang itu begini, itu milik orang lain, miliknya orang. Terus kita pikirkan ulang-ulang apa yang jadi miliknya orang. Bisa tangkap ini? Kalian tahu kecelakaan berpikirnya kita? Kecelakaan berpikirnya kita adalah kita membangun pribadi kita dengan memikirkan berulang-ulang apa yang bukan milik kita. Tapi kita memikirkan berulang-ulang milik, pokoknya yang bukan miliknya kita. Terserah mau miliknya siapa, tapi bukan miliknya kita. Ajaran-ajaran motivasi kan itu dengan gini. Kalau kamu mau sukses, langkah pertama, sebenarnya ini mereka tiru-tiru Alkitab ini. Langkah pertama adalah visualisasi. Bermimpi. Jadi misalnya, kamu mau jadi pengusaha sukses, kamu visualisasikan. Kamu visualisasikan bagaimana kamu berdiri sebagai seorang pengusaha sukses. Misalnya kamu berpikir untuk menjadi sukses seperti Opa Rudi, pegawai negeri yang sukses. Opa Rudi pegawai negeri sukses loh. Lihat kalungnya. Tiba-tiba kamu lihat. Jadi waktu kamu mau merancang hidupmu gitu tuh, pegawai negeri yang sukses, Opa Rudi. Yang kamu pikirkan adalah visualisasi dirimu sebagai Opa Rudi yang adalah pegawai negeri yang sukses. Kau visualisasikan. Lama-lama yang kau inginkan, kau menginginkan apa yang Rudi punya tuh. Setelah kau menginginkan apa yang Rudi punya, kau kehilangan pengetahuan tentang apa yang kau punya. Paham ini? Dan kita sekarang sedang diajar seperti itu. Kalau motivator-motivator Kristen langsung dia bilang begini. Dia Kristen kan itu yang tadi saya bilang dengan cara ini. Itu seperti Abraham. Abraham dia disuruh visualisasi dengan cara melihat bintang dan pasir. Hitung bintang, hitung pasir. Makanya saudara, visualisasikan. Seperti Abraham melihat bintang dengan. Mereka cuma memberitahu kita cara, tapi mereka tidak kasih tahu kita inti mengapa Abraham melakukan itu. Mengapa Abraham melakukan itu? Mengapa?
Kenapa? Perintah Tuhan. Itu dia. Karena Tuhan yang suruh. Kalau ini motivator ya. Kita kasih hilang Tuhannya. Kita rampok caranya, kita kasih hilang Tuhannya. Padahal yang paling penting Tuhan suruh atau tidak. Itulah pemerintahan damai sejahtera. Pemerintahan damai sejahtera itu adalah ini. Segala sesuatu bersumber dan berasal dari pribadinya Tuhan. Berarti dengan secara ringkas mau bilang begini sebenarnya. Pemerintahan damai sejahtera itu apa? Pemerintahan damai sejahtera itu adalah melekat dengan sumber damai. Simpel sekali kan? Coba kalian pikir. Kita bicara tentang damai sejahtera dunia ini begitu, wow, begitu rapi punya bagan-bagannya toh. Sementara kita bicara tentang pemerintahan Raja Damai, ya ampun, Raja Damai cuma apa? Coba. Raja Damai itu saja, kamu melekat dengan Raja. Kamu melekat dengan Raja. Seperti Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, setelah itu dia tidak ada lagi. Sebab apa? Dia sudah dengan Bapa. Sebenarnya ujung-ujung orang yang diperintah damai sejahtera itu begitu. Dia hidup bergaul dengan Allah. Adakah di Alkitab kalian ditulis Henokh bikin ini, bikin itu? Tidak ada. Kecuali kalau baca buku kitab Henokh. Tapi kalau saudara baca Alkitab, tidak ada. Tidak ada kisah bilang Henokh buat mujizat, Henokh bikin apa, Henokh bikin ini. Tapi Henokh itu bilang, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kalau dia kayak Elia kan diangkat hidup-hidup juga ke sorga. Tapi Elia kan ada buat sesuatu. Hidup. Cuma hidup bergaul dengan Allah. Tapi kehidupannya itu, dalam tanda kutip, memaksa Allah untuk mengangkat dia hidup-hidup. Karena Allah sangat senang dengan dia. Itu pemerintahan damai sejahtera. Oh, berarti pemerintahan damai sejahtera kita semua mau diangkat hidup-hidup. Bukan itu intinya. Intinya adalah pemerintahan damai sejahtera itu adalah ini. Kamu betul-betul berjalan dan meninggalkan damai sejahtera itu. Seperti Kristus meninggalkan damai sejahtera kepadamu, seperti itu juga kamu meletakkan damai sejahtera dalam kehidupanmu kepada banyak orang. Nah, apa itu damai sejahtera? Damai itu tenang. Sejahtera itu cukup. Jadi damai sejahtera adalah ketenangan yang memberikan kecukupan. Luar biasa. Jadi kita ini diperintah oleh sesuatu yang cukup. Tenang cukup. Tenang cukup. Itu bahasa Raja Damai. Kamu tenang, kamu cukup. Kamu tenang, kamu cukup. Kamu cukup, makanya kamu tenang. Iya. Bukan karena berlebih jadi tenang. Bukan. Tapi cukup tenang. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Cukup tenang. Artinya apa? Cukup itu berarti begini. Berarti yang kamu renungkan itu hanya apa yang apa? Apa yang kamu miliki? Bukan. Kamu merenungkan apa yang keluar dari dia. Kenapa kita mau merenungkan apa yang kita miliki? Yang kita miliki nothing kok. Ya kan? Alkitab bilang kita punya kebaikan seperti kain kotor. Ya kan? Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita yang tidak ada apa-apanya. Tapi yang kita renungkan harusnya apa? Yang kita renungkan itu yang keluar dari pribadi Raja Damai. Ingat? Ingat itu ayatnya? Filipi 2 ayat 1. Ayo coba buka. Filipi 2 ayat 1 bilang apa? Jadi karena di dalam Kristus ada apa? Ada penghiburan kasih,
ada persekutuan roh, belas kasihan, kasih mesra, nasihat. Wah, berarti kita punya renungan itu apa saja yang keluar dari Raja Damai. Itu yang kita renungkan. Bukan apa yang kita miliki. Salah kalau kita merenung apa yang kita miliki. Lalu pasti saudara akan tanya begini, jadi kontribusi apa yang kita miliki ini apa? Tenang, ada kontribusinya. Apa yang kita miliki akan berkontribusi ketika Tuhan menginginkan itu untuk dilepaskan. Intinya apa yang ada dalam kita akan berkontribusi sesuai dengan timingnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ingat Musa? Musa waktu ditanya sama Tuhan, Musa ditanya apa? Apa yang ada di tanganmu? Iya tak? Musa tidak ditanya bilang, kau lihat dulu, tanya kok Harun apa yang dipegang. Tuhan bilang gini, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Tuhan tidak tuntut banyak loh saudara. Tuhan cuma minta apa yang ada di tanganmu. Nah, kontribusi yang kamu punya itu ketika Tuhan tanya, apa? Berani tidak? Makanya hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya ini sudah bertambah daftarnya, yaitu malam tahun baru. Saya lihat Rafael sama Rehan main gitar. Itu kan seperti, maksudku begini nak, memang Rafael sama Rehan mungkin tidak akan jadi gitaris, jadi berprofesi gitaris, mungkin tidak. Tapi bermain gitar untuk kemuliaan nama Tuhan, itu luar biasa. Itu apa, membahagiakan sekali. Saya saja bahagia, apalagi Tuhan. Gitu. Artinya kita ini punya talenta di mata Tuhan. Tuhan juga pasti, malaikat-malaikat juga pasti lebih bagus lah dari kita, ya toh. Menyanyi malaikat jauh lebih bagus. Kita kalau pikir begitu, kita sudah tidak bikin apa-apa. Sudah tidak usah menyanyi, tidak usah main musik, karena malaikat lebih perfect lah. Tuhan setiap jam, setiap menit menerima persembahan yang perfect dari malaikat. Tapi kan Tuhan tetap menginginkan persembahan dari kita, iya toh. Jadi waktu kita tahu sesuatu, apa yang ada dalam tangan kita, pastikan itu lepaskan untuk Tuhan. Lepaskan untuk Tuhan. Apa yang ada dalam tanganmu, lepaskan untuk Tuhan. Lepaskan untuk Tuhan. Karena begini, jangan sampai kita hanya merenungkan apa yang kita tidak punya. Kita kan ini diajar merenung apa yang kita tidak punya. Makanya banyak suami istri merenung apa yang dia tidak punya. Suami merenung istrinya orang, istri merenung suaminya orang. Itu orang tua merenung anaknya orang. Makanya kemudian nasihatnya sama anak adalah apa? Dia aku tahu itu anaknya Pak Ine. Bebek sekali. Itu tahu lebih dengar-dengar. Karena yang dia renungkan anaknya orang. Anak juga lebih merenungkan orang tuanya orang. Dede, cobanya bapak mamaku kayak itu, om dan tante ini. Kita kan ini selalu merenungkan apa yang kita tidak punya. Cobanya saya punya mobilnya dia. Bagaimana itu? Cobanya saya punya motor kayak dia. Cobanya saya punya ini kayak dia. Cobanya saya punya gigi kayak dia. Cobanya saya tidak punya gigi kayak dia. Bagaimana kita punya perenungan ini selalu penuh dengan yang orang punya. Coba berhenti itu. Bahkan untuk menghayal saja ya, untuk menghayal. Misalnya Owen menghayal begitu, bilang, nanti saya akan lebih hebat dari siapa itu, pemain tim nasional, kasih apa itu kan, Asnawi misalnya gitu. Ada bagiannya Owen yang lebih hebat, yang Tuhan siapkan. Jangan terbiasa merenung apa yang orang punya. Renungkan Tuhan. Amin. Renungkan Tuhan. Dan Tuhan akan mewahyukan kepada Anda apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tanganmu. Itulah pemerintahan damai sejahtera. Kenapa kita tidak damai? Karena kita suka merenung yang bukan kita punya.
Makanya hidup kita tidak damai. Iya toh? Coba renungkan apa yang Tuhan tulis buat hidupmu. Waktu kau renungkan itu, pemerintahan damai sejahtera berjalan di depanmu. Oke, kalau saudara ingat, saya tutup khotbah saya dan bilang gini. Kalau saudara ingat tahun lalu kita punya tema masuk tahun 2021 itu adalah be prepared. Bersiap. Tema kita 2022 adalah pemerintahan damai sejahtera. Itu rangkaian dari persiapan kita. Bahwa kita harus hidup sesuai dengan tatanan damai sejahtera. Renungkan ini selama setahun. Lepaskan ini selama tahun ini. Saya yakin saudara akan lihat hal-hal yang melampaui diri saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.